ya. Dari zaman ke zaman banyak sekali perubahan di media sosial. Ada peningkatan, ada pengembangan, hal-hal baru ada di media sosial. Kita juga bisa mencari informasi, mencari pertemanan, mencari hal-hal apa saja, atau melakukan konten seperti ini di media sosial atau sosial media. Memberikan hal-hal yang penting, memberikan hal-hal yang positif, yang memberikan hal-hal yang mengkritik, membangun. Itulah sosial media atau media sosial. Ya. Dari zaman ke zaman, dari saat yang pertama, ya, kita melihat dulu sejarahnya. Itu awalnya media sosial itu Twitter, ya. Ya, itu Twitter, berkembang lagi ke Facebook, berkembang lagi ke Instagram, dan ke segala hal. Ini yang sangat mendasar, ya, karena zaman ke zaman ini kecanggihan elektronik, kecanggihan media makin meningkat. Terjadi banyak perkembangan, terjadi hal-hal yang membangun masyarakat, ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan hal apapun. Ya, media sosial adalah tempat di mana kita berinteraksi, berkomunikasi secara tidak langsung. Kita menyampaikan. Dulu kalau kita ingat, media kita adalah surat. Kita sampaikan surat, ya, kepada keluarga kita atau kerabat kita. Ya, kita juga bisa mendengar lagi. Dulu kita mendengar berita secara dari media elektronik, yaitu TV, dari radio, membaca berita surat kabar dari media cetak. Itu dulu. Dari zaman ke zaman ada suatu perubahan yang dimana media itu makin hari makin baik, makin hari makin the best, makin hari banyak hal-hal positif, dan juga ada banyak hal yang negatif. Nah, disinilah saya melihat, ya, saya tidak mengkritik hal yang negatif. Saya tidak mau mengajak atau mengimbau atau apa. Tapi di sini saya mencoba menilai hal yang mendasar bagi saya, yang dimana media sosial itu sebenarnya banyak yang baik, ya. Banyak hal yang positif yang kita ambil. Banyak yang bisa kita lakukan inovasi-inovasi di media sosial atau sosial media, yang bisa bagaimana kita mengembangkan diri kita, jati diri kita, mengembangkan usaha kita, bisnis kita, dan segala macam hal yang positif. Ya. Nah, tetapi di sosial media atau media sosial ini ada hal yang juga yang bisa dikatakan hal-hal negatif, yaitu satu contoh pornografi, ya, menghujat, penipuan, penghinaan, pemalsuan ID, ya kan, dan lain-lain dan sebagainya, ya. Ini yang disalahartikan dalam
kita melakukan di media sosial atau sosial media. Seharusnya kita bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita yang nanti ke depan, untuk bagaimana melakukan atau kita mengajarkan ya, mendidik anak-anak itu untuk melakukan melakukan kehidupan di media di sosial media atau media sosial ya. Sebab kenapa? Sekarang zaman sekarang, zamannya namanya zaman globalisasi, zamannya milenial, zamannya perubahan yang sangat memakai sistem elektronik yang instan. Sekarang semua pakai yang Android, sistem Android ya kan. Semua dengan jari touch, itulah ya, semua layar sentuh. Nah itu ya, makanya sosial media atau media sosial menjadikan tempat wadah yang memberikan wadah yang positif ya, berikan konten yang positif, memberikan komentar yang positif, memberikan masukan, membangun, bukan memberikan kritikan yang positif, bukan menghujat, bukan melakukan penipuan, tindak pidana yang lah ya. Banyak dengan media sosial ini, banyak tindak pidana yang merugikan kita, meresahkan kita sebagai pemakai sosial media atau media sosial. Dalam hal ini kita sudah sangat tahu, sudah sangat jelas bahwa media sosial atau sosial media ini mempunyai satu hukum atau payung undang-undang paling terkuat. Makanya coba kita mengimplementasikan atau mencoba melihat, menerapkan ya. Dan juga kita juga harus berhati-hati dalam penyampaian informasi, penyampaian fakta ya, supaya di media sosial ini tidak ada lagi kericuan, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada lagi hal-hal yang menjatuhkan, menjudge. Jangan sampai ini terjadi, ada tindak pidana dalam media sosial. Berhati-hati mengeluarkan pendapat, berhati-hati memberikan informasi, berhati-hati menawarkan bentuk barang atau apapun, berhati-hati mengeluarkan konten-konten yang tidak layak ya, atau apapun ya. Dan jangan memberikan hal-hal yang negatif dalam bersosial media, media sosial atau media sosial atau sosial media ya. Ini sangat bisa dibilang ini akan terjadinya hal tindak pidana ya. Makanya kita memberikan konten, memberikan komentar, memberikan video-video ya, video porno atau gambar-gambar porno atau hal-hal menghujat atau apa, itu jangan. Apalagi di saat kita sedang dalam wabah, berperang melawan wabah atau virus COVID-19 atau corona ya. Mari kita didik dengan menyampaikan informasi-informasi, hal-hal yang positif. Jangan memberikan suatu hal yang negatif,
Jangan memberikan hal-hal yang mengkritik yang tidak layak. Jangan memberikan pengetahuan yang kita tidak tahu, yang seakan-akan tahu. Nah, jangan melakukan hal-hal merugikan, meresahkan masyarakat. Nah, di sini saya mencoba mengajak kita masyarakat, ayo kita sebagai masyarakat yang dimana notabene-nya hidup kita sudah hidup di zaman milenial. Mari kita memberikan informasi, mari kita menyampaikan informasi, mari kita memberikan konten-konten hal positif, mari kita memberikan video-video yang bagus, mari kita jangan melakukan pelanggaran hukum. Sebab sanksi hukum di Undang-Undang ITE itu bisa dibilang ada hal pasal tentang sanksi pidananya sangat berat. Berhati-hati kita memasukkan video, memberikan keterangan, memberikan komentar atau wacana-wacana lain. Berhati-hati untuk melakukan hal untuk berdagang, ya. Sebab payung hukum ini itu Undang-Undang ITE, ya, udah sangat jelas, udah sangat baik. Makanya kita jangan melakukan hal-hal yang merugikan kita, yang merugikan masyarakat. Tuh. Mari saya mengajak kepada saudara-saudara semua, saudara dan saudari semua, sebangsa dan setanah air. Ayo kita semua mencoba membangun hal positif di sosial media. Saya tidak ingin menyampaikan secara detail tentang masalah Undang-Undang ITE. Kalau masyarakat ingin tahu, bisa dicari di Google, search Google, ya, tentang Undang-Undang ITE. Sanksinya di situ sudah sangat jelas, ya. Sanksi pidananya sangat tegas, pedas, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat tentang sanksi pidananya. Nah, di sinilah makanya saya mengimbau pada seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, jangan dirusakkan sosial media ini, jangan dirusakkan sosial media ini dalam hal-hal negatif. Mari kita membangun sosial media ini dengan hal-hal positif. Sebab apa? Kalau umpama tidak ada sosial media, akan terjadi apa nantinya kita ke depan? Nantinya kita akan buta lagi akan informasi. Kita akan kehilangan mata pencarian kita di sosial media. Kita akan kehilangan keakraban kita, interaksi kita, informasi-informasi lainnya. Itu yang kita harus kita jaga. Makanya mari kita memberikan hal positif di sosial media. Dari hal kecil sampai hal yang besar.
mari kita jangan membuat diri kita rugi, membuat diri kita yang akan kena suatu masalah, itu masalah tindak pidana ITE. Tapi mari kita semua, seluruh masyarakat, yaitu saudaraku dan saudariku semua sebangsa dan setanah air yang ada dimanapun, dari Sabang sampai Merauke sampai Papua, mari kita bangun sosial media ini dengan hal positif, dengan hal yang menguntungkan, hal-hal yang membangun. Jangan sampai media sosial ini media yang merugikan, meresahkan kita sendiri dan masyarakat. Itu yang saya ingin menyampaikan. Bahwa sangat tajam sekali undang-undangnya. Ya, hukumnya, sanksi hukumnya sangat tajam sekali. Nah, berhati-hati. Dan yang terakhir, sosial media jangan dijadikan pengedaran, penjualan anak, penjualan orang, narkoba, dan hal-hal lain. Ini tindak pidana yang khusus ya. Nah, banyak hal yang tindak pidana khusus di sini. Ya. Mari kita memberikan hal yang positif. Mari kita jangan rusak lagi sosial media ini. Disinilah kita mencari hal yang positif, pertemanan positif, kita berdagang dengan positif, kita mencari informasi yang positif, dan hal-hal data ini positif. Sebab apa? Sosial media ini dipantau oleh seluruh dunia, ya. Juga dipantau oleh aparat penegak hukum kita dari kepolisian atau Polri. Makanya berhati-hati melakukan atau menyampaikan atau mengkritik atau memberikan komentar atau memberikan hal apapun yang di sosial media ini. Ya, mari kita bersama-sama menjaga ini. Mari kita bersama-sama membangun sosial media ini. Sosial media ini adalah suatu wadah, ya, yang sangat penting, yang sangat utama, yang sangat mendasar untuk kebutuhan kita, ya. Karena sekarang ini sosial media ini semua menjadi satu. Ada untuk bagian chat, informasi itu, ada yang media elektroniknya, dan segala macam di sosial media ini. Makanya supaya tidak merusak di tatanan sosial media, mari kita jaga, bukan kita rusak. Karena ini adalah suatu nafas, ya, suatu kehidupan, nafas kehidupan kita, ya, yang dimana disinilah yang kita bisa membangun, menciptakan karya-karya kita, membangun jati diri kita, membangun kehidupan kita, dan banyak segala hal yang lain yang positif, ya. Dari sosial media ini kita juga bisa menjadi kaya, ya. Kaya ilmu, kaya pertemanan, bisa kaya kita juga dari sosial media ini. Modal kita, usaha kita, bisnis kita, ini semua dari hal-hal seperti ini. Makanya
saya mengajak, yuk kita bersama-sama jangan pernah kita rusakkan, jangan pernah kita hancurkan, jangan pernah kita membangun hal negatif. Mari seluruh bangsa, seluruh masyarakat dimanapun, jangan pernah berhenti melakukan hal positif di sosial media. Mengkritik boleh, memberikan komentar boleh, tapi berhati-hati dengan melakukan komentar, karena kita juga diawasi, dipantau dalam penyampaian apapun. Dan juga untuk yang berjualan, berhati-hati, sebab kita juga yang berjualan ini, sebab sosial media ini bukan sosial media yang kontennya hal-hal yang merugikan atau meresahkan atau apapun, ya. Makanya sosial media ini jadikanlah tempat kita berdagang atau mencari nafkah atau apapun dalam sosial media ini. Sebelumnya dan akhir kata, saya atas nama Adi Partogi Singal Simbolon SHMA dari kantor Law Office, itu Adi Simbolon Law Firm, di sini memberikan sedikit mengangkat permasalahan yang dengan judul mari kita memberikan hal positif di sosial media. Mari kita memberikan hal positif di sosial media. Terima kasih. Mari kita jaga diri kita. Mari kita berperang. Mari kita mengikuti anjuran atau informasi atau hal apapun, ya, tentang masalah COVID-19. Mari kita jaga diri kita. Mari kita jaga kesehatan kita pribadi, kesehatan seluruh keluarga kita yang tercinta. Salam sejahtera, selamat siang, salam keadilan. Terima kasih.